Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ketemu di rukun yang kedua. Bapak Ibu, ini sudah lengkap ya? Kurang 2 orang. Kurang 2 orang lagi. Iya, kurang 2 orang lagi. Siapa ya yang belum join? Gimana Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Bapak. Bapak bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana CGP-nya? Lancar semua ya? Nggak ada kendala ya? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya? Nggak ada yang mogok gitu? Mogok itu apa ya? Aman, mengundurkan diri gitu? Alhamdulillah masih semangat. Masih semangat. Iya, sesemangat Bapak Ibu CGP rekognisi ini. Ini tinggal tetap ya kurang 2 ya. Coba di WA barangkali lupa ya. Di Japri ya belum. Jadi Pak Setia sempat masuk ya, keluar lagi ya Bu? Ya. Bu Neti. Tidak ada kendala di LMS Bapak Ibu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah nggak ada Pak. Ya. Aman Pak. Pak. Konsep sudah ya. Karena di modul 23 kan Bapak Ibu harus explore konsep ya. Sudah ya? Saya belum cek. Bapak Ibu terima kasih yang sudah explore konsep di modul 23 ya. Karena itu bekal Bapak Ibu nanti memfasilitasi CGP-nya. Ya, modul 23 ini cukup penting karena ini adalah lebih banyak ke praktek coaching. Baik Pak, ini ada yang baru masuk Pak Teddy. Pak Teddy baru masuk ya? Enggak ya? Kurang 1 orang saja ya? Kurang 1 orang saja ya, belum ya, join. Pak. Oke. Baik. Bapak Ibu bukti mengikuti elaborasi jangan lupa ya di screenshot semua, time spend yang sudah dicapai juga di-upload, bukti fasilitasi itu Bapak Ibu. Ya, Pak. Nah, yang diupload di sini tidak harus yang sudah penuh, tidak harus, karena itu bukti Bapak Ibu sudah memfasilitasi, proses memfasilitasi kan proses memang ya, proses. Nah, masalah urusan Bapak Ibu tuntas atau tidak, nah itu kan urusannya nanti urusan dengan keuangan ya. Tapi Bapak Ibu harus sudah memfasilitasi. Oh, ini ada yang masih izin cari tempat untuk online. Tidak dapat cari. Baik, Pak, siapa ini? Soalnya di sini di akunnya nama Pak Kiki bukan ya, nama, Pak. bukan namanya. Pak Kiki kalau nggak salah. Ini di akunnya namanya Rumah Kakang.
Pak Teddy, rumah Pak Iya Setia bukan? betul, Pak Kiki itu Pak. Pak Kiki Kiki. ya? Kiki. Pak Kiki ya? Kiki. Bukan nama yang bersangkutan. Baik, Bapak Ibu, salah satu mungkin mimpin doa, silakan. Pak Slamet boleh, Pak Ogan boleh, Pak Teddy boleh, silakan. Baik, izin Pak. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi pada tetap ruang kolaborasi bersama fasilitator Bapak Anang. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini kita semua diberikan kelancaran juga kebermanfaatan dalam mengikuti sesi ruang kolaborasi hari ini. Baiklah, mari kita bersama-sama berdoa sejenak untuk sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Fasilitator Pemandu. Baik, ini kamera saya kelihatan on enggak? On Pak, tapi tidak bergerak Pak. Tapi tidak bergerak. Oh, jaringan ya. Saya ada di luar kota, sebetulnya ada kegiatan rakor gitu ya. Saya keluar rakor untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi ini mungkin jaringan internet saya ya kalau ada kendala. Tapi yang penting bisa memfasilitasi Bapak Ibu. Ya. Kalau gambar tidak kelihatan itu mohon dimaklumi. Nah, Ibu-ibu bisa mimpin salam guru penggeraknya. Mangga Miss Pipin. Ya, siap. Suaranya sudah terdengar. Terdengar, Oke, Ibu. salam kenal Bapak Ibu semuanya. CGPR 2024. Hai. 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 Salam penggerak. Gimana ininya? Ada jargonnya nggak Kak, kelas kita kok? Punya jargonnya kayaknya Bu Risa nih, jago jargon-jargon kita nih, kelas ceria kita nih. Ya. Boleh. Gimana Bapak? Dari Bapak sendiri, dari Bapak Fasil, ada jargon buat kelas kita atau gimana Pak? Silakan aja dikreasi dari teman-teman. Oke. Salam penggerak. Gimana Pak? Saya nggak punya ide nih. Bu Risa nih jagonya. Boleh. Salam penggerak. Oke, salam penggerak. Ceria atau gimana? Bergerak. Ya, yang standar. Salam standar. guru penggerak, tergerak, bergerak, Oh, menggerakkan. Gitu ya. Siap, yang standar aja ya. Oke. Salam penggerak. Tergerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih Karena Bapak memang, Fasil. iya Bu Vivin, terima kasih Bu Vivin. Karena ini tergerak ini kan Bapak Ibu tergerak untuk mengikuti program ini. Filosofinya tinggi itu. Tergerak, Bapak Ibu kemudian bergerak terus, ini bergerak baik apalagi sebagai fasilitator ya Bapak Ibu. Bergerak. Kemudian Bapak Ibu akan menggerakkan. Nah, sebagai fasilitator tentu menggerakkan. Kalau saya kan fasilitator pemandu CGP rekognisi. Nah, fasilitator yang paling tugasnya paling ringan itu adalah pemandu CGP rekognisi. Karena semua sudah fasilitator. Semua sudah fasilitator, sehingga kita sama-sama. Oleh karena itu saya tidak tiap hari mungkin mengingatkan Bapak Ibu, nggak perlu tiap hari itu. Bapak Ibu toh setiap hari mengingatkan CGP-nya. Setiap hari mengingat CGP-nya, otomatis mengingatkan diri sendiri. Nah, kecuali jadwal di modul akhir ya. Modul 14, 23, 33 itu adalah modul-modul yang jadwalnya tidak sama dengan CGP reguler. Nah, itu kan tidak sama. Yang teman-teman CGP Bapak Ibu kan masih modul sekarang belum elaborasi pemahaman modul 3 ya. Modul 23 ya, belum ya? Masih Bapak. hari 2.2 Pak. Masih 2.2 Pak. Masih 2.2. Yang baru selesai minggu kemarin kan, hari Sabtu dan hari Jumat. Saya juga ngisi di Jabar itu, tidak tahu kelas berapa.
Kelas Betul kok kita, enggak? Pak. Iya, Kenapa? kelas kita. Oh ya, di Iya, kelasnya Bu Warida ya, iya, saya. Oke, elaborasi. di modul 22 ya. Baik, Dua, Bapak Ibu, di modul 22 ya, 22. Nanti di modul 23 kayaknya saya bertugas di Jawa Barat juga. Itu kita lihat slide-nya dulu. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu? terlihat, Pak. Ya, jadi kita di ruang kolaborasi, kalau skema alur merdekanya di situ bunyinya modul 23 coaching. Tapi kita reviewnya adalah review modul 21, 22, dan 23 ya. Paket modul 2 kita review sekaligus. Tetapi nanti di catatan di LMS-nya tetap di modul 23. Demikian juga tugas-tugas Bapak Ibu, baik Rukol 2, ruang kolaborasi 2 maupun di aksi nyata juga ada di modul 23. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini masih berkait, modul ini masih berkait dengan paket modul 2 seluruhan. Praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi ini khusus coaching. Jadi kita nanti akan mereview materi dan penugasan. Nah, ini. Nanti di kompetensi lulusannya nanti Bapak Ibu mampu mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik di sekolah. Nah, ini paradigma yang berubah ya Bapak Ibu tentang supervisi akademik. Jadi kalau sebelumnya supervisi akademik itu kan bagaimana kita menilai guru-guru ya, melihat bagaimana guru pembelajaran prakteknya apa, mulai dari rencana pembelajarannya, praktek pembelajarannya. Nah, itu dilihat kemudian dinilai. Tapi di sini basicnya adalah kalau sekarang adalah basic coaching. Jadi kita membantu bagaimana guru-guru merencanakan pembelajarannya, membantu bagaimana guru-guru menjadi guru yang baik di kelas. Yaitu konsep supervisinya. Jadi sedikit berbeda konsepnya dengan yang paradigma dengan yang dulu. Jadi ini capaian umumnya Bapak Ibu. Nah, nanti diharapkan CGP mampu melakukan praktek komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar sebagai seorang coach. Jadi melakukan praktek komunikasi yang memberdayakan. Kemudian mampu menerapkan praktek coaching dalam komunitas. Nah, itu. Nah, tapi Bapak Ibu di Rukol kita berbeda ya dengan Bapak Ibu ketika memfasilitasi CGP-nya. Kalau Bapak Ibu memfasilitasi CGP-nya kan Bapak Ibu CGP-nya yang reguler itu langsung praktek coaching di ruang kolaborasi. Kalau kita enggak, Bapak Ibu besok praktek coachingnya adalah mandiri di Rukol 2. Nah, jadi tidak bersama fasilitator pemandu. Kemudian Bapak Ibu capaian khusus modul ini yang pertama adalah memahami konsep coaching secara umum. Baik definisi, tujuan, jenis coaching, serta perbedaannya dengan mentoring dan konseling. Nah, ini Bapak Ibu tentu sudah paham. Bapak Ibu fasilitator sudah explore konsep itu. Kemudian mampu memahami hakikat komunikasi yang memberdayakan dan mampu menerapkan dalam praktek coaching. Jadi bagaimana hakikat komunikasi dalam praktek coaching, bagaimana sih menjadi pendengar aktif, begitu kan? Ya, itu berbeda dengan hanya sebagai pendengar saja. Kemudian mampu memahami langkah-langkah mendengar aktif dan mampu menerapkan dalam praktek coaching. Itu enggak mudah Bapak Ibu menjadi pendengar aktif itu ya.
kita perlu berlatih. Kadang-kadang kita tidak bahasa Jawa sih tidak telaten gitu ya, tidak sabar gitu, tidak sabar untuk menjadi pendengar aktif, pinginnya bicara saja. Nah ini yang sehingga kita kadang-kadang terjebak, maunya coaching menjadinya mentoring atau bahkan kemudian konseling atau training gitu. Nah, kemudian mampu memahami langkah-langkah bertanya yang reflektif. Nah, jadi bagaimana pertanyaan reflektif dan mampu menerapkan dalam praktek coaching. Kemudian mampu memahami langkah-langkah memberi umpan balik, baik positif dan mampu menerapkan dalam praktek coaching. Nah, mampu memberikan langkah-langkah umpan balik yang reflektif, Bapak Ibu, yang positif. Jadi ini Bapak Ibu, ini saya berbagi saja. Ini bocoran. Ketika saya memantau para fasilitator, ya, saya bertugas sebagai pemantau fasilitator juga ya. Bapak Ibu pernah dapat sampling dipantau oleh orang asing yang tahu masuk di akun Bapak Ibu, pernah? Pernah, Pak. Iya. Nah, itu catatan umumnya kebanyakan teman-teman itu setelah refleksi, setelah umpan balik, tidak ada penguatan di situ. Jadi Bapak Ibu setelah meminta JGP refleksi, Bapak Ibu harus memberi penguatan. Bapak Ibu perlu memberikan umpan balik. Ya. Hasil refleksi JGP-nya, bukan setelah refleksi JGP-nya dipersilakan refleksi, kemudian selesai, tapi berikan umpan balik. Itu yang paling banyak di sana ya, paling banyak. Kemudian banyak juga yang tidak peduli terhadap ini, kurang memperhatikan ketika apresiasi terhadap tugas JGP di LMS. Jadi ketika recall itu kesempatan Bapak Ibu untuk mengapresiasi. Terima kasih ya yang sudah melakukan forum diskusi di ruang kolaborasinya, gitu kan. Itu kesempatan untuk apresiasi Bapak Ibu. Jangan mencontoh saya ketika saya jangan mencontoh saya ketika saya memandu Bapak Ibu, karena kalau saya kan Bapak CGP-nya fasilitator semua, gitu kan, berbeda ya. Berbeda. Kemudian CGP mampu mengidentifikasi peran seorang coach di konteks sekolah, yaitu. Kemudian mampu melakukan praktek coaching berdasarkan model Tirta. Nah, jangan lupa besok Bapak Ibu, jadi ketika praktek coaching Bapak Ibu harus menggunakan model Tirta. Ya, model Tirta. Nah, kepada sesama CGP murid, rekan guru, dan sekolahnya. Nah, Tirtanya, kata kuncinya adalah Tirta Bapak Ibu, besok prakteknya ya. Nanti di penilaian kan ada dilihat di Tirtanya. Nah, kemudian mampu mengembangkan sikap terbuka, kritis, empati, dan percaya diri dalam melakukan praktek coaching. Itu identitas modul. Nah, saya lanjutkan. Ini sudah agenda kita fleksibel. Saja. Mohon maaf, suara Bapak putus-putus ya, Pak? Baru kelihatan, mulai tadi tidak kelihatan. Bisa lanjut. Kenapa enggak jalan ya? Oke, baru jalan. Di sini jaringan internet bermasalah. Bapak Ibu, komitmen belajar kita sama ya, kan berpendapat, semua berpendapat, berpikiran terbuka. Jika ada satu peserta berbicara, peserta lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan. Ini kita sepakati ya, komitmen kita ini, Bapak Ibu. Komitmen sederhana. Baik, Bapak Ibu, kita mereview dulu materi pembelajaran.
kita. Nah, kita Bapak Ibu ingat dulu seluruh Bapak Ibu mereview sejenak, ya, mungkin 2-3 menit, Bapak Ibu mengingat-ingat materinya secara lengkap, nanti kemudian Bapak Ibu ngisi link. Bapak Ibu boleh buka-buka dulu materi modul 21 sampai 23. Baik Bapak Ibu, silakan diisi link Padlet ini. Sudah saya share. Coba dibuka Bapak Ibu, bisa nggak? Sepertinya belum masih private, Pak. Iya. Coba saya lihat. Nggak bisa dibuka Bapak Ibu. Bisa dibuka, tapi masih private, belum bisa add. Oh, Belum bisa ngisi, Pak. oke, ya, ya. Settingannya mungkin, Pak. Iya, ya. Coba. Settingan sudah publik.
Coba bisa, Bu? Belum, Pak. Belum bisa? Ini sudah publik loh. Kebuka. Kebuka kok, tapi tidak Ya, bisa ditambahkan. Ya, mungkin lewat chatnya, dikliknya, barangkali itu. Tapi ada yang masuk nggak, Bapak, di situ? Lewat chat. Sampai tambahnya nggak muncul ya? Nah, tambahnya nggak ada, tapi ini ada yang udah masuk 2 orang, chatnya sama. Siapa? Clever Flins nih. Settingannya mungkin, Kak. Vivin sudah masuk. Iya, betul. Nah, Itu yang Clever saya tuh. Nah, yang Clever Fish udah masuk, itu Iya, mungkin cuman nggak dikasih melalui namanya. jalur chatting. Betul. Ya, Jadi nggak bisa tampil di Ini sini melalui jalur berarti ya? chatting, Bu. Di chat aja ya? Ya, lewat chat. setting. Lewat chat aja. Tapi bisa disettingin Bapak Pasdu, lewatnya plus komen. Nah, Nggak apa-apa mungkin ya, Pak ya. sudah bisa, Bapak Ibu, coba. Menunya berbeda, menunya baru tapi. Bisa, Bapak Ibu? Nggak muncul ya? Sudah, Pak, udah muncul, ada tambahnya ya, Bu Ibu. Iya, ini ada kelihatan. Iya. Tapi Pak, maaf Pak, izin ini, tapi jadi nambahnya jadi ke situ Pak. Betul nggak sih Pak? Nah, nggak apa-apa Bu, gimana saja bebas deh. Tapi tetap terbaca nanti. Yang penting nama Bapak Ibu ada. Di sampingnya nggak apa-apa, di bawahnya nggak apa-apa. Harusnya di bawahnya ini yang di plus yang. Nah. Iya, betul. Harusnya di bawahnya. Jangan, bukan di section 1 plus itu bukan, tapi di bawah. Tapi nggak ada ya, Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Nggak apa-apa, kelihatan kan apa yang dijawab Bapak Ibu. Kan hanya 10 orang. Jadi dilewat chat aja ya Pak ya? Nggak apa-apa, lanjut aja.
Baik, Bapak Ibu, sambil menyelesaikan waktunya ini, saya pikir. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin Bapak Ibu menyampaikan secara lisan. Nah, siapa yang berkenan menyampaikan nomor 1? Nanti kita berbagi ya, supaya semuanya ada kesempatan untuk berbicara. Nomor 1, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari ketiga modul dalam paket 2, terutama dengan perspektif Bapak Ibu yang baru, atau perspektif apapun, ini kan tambahan di sini ya. Yang penting perasaan Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan? Saya Pak, yang pertama Pak. Ya, silakan Pak. Iya. Pak siapa ya? Ini soalnya akunnya fasilitator 239. Iya. Rahasia sih Pak sebetulnya. belum dirubah sebetulnya Pak. Iya. Mohon maaf. Saya Kiki Pak, Kiki Rizky. Jadi terkait dengan yang pertama terkait dengan perasaan saya, memang mempelajari ketiga modul dalam modul 2 ini banyak hal Pak yang terutama kalau saya sih berpikirnya antara substansi dan administrasi ya Pak ya. Nah saya melihat secara substansi dulu, memang banyak hal menarik dalam terkait teknis di lapangan, ya, terutama yang saya senangnya itu misalkan di pembelajaran sosial emosional Pak. Yang selama ini saya mengejar di SMK yang merasa ya keras-keras aja gitu Pak, tanpa berpikir hal-hal yang lain gitu. Nah ketika saya pertama kali masuk di program PJP, terutama di pengajar praktek, saya ngerasa langsung berubah Pak, jadi merasa malu aja gitu dengan apa-apa yang sudah dilaksanakan selama ini gitu. Jadi secara substansi memang sangat-sangat berubah apa yang saya lakukan gitu. Namun memang secara administratif saya belum sampai lah seperti apa yang diharapkan yang di dalam program PJP ini gitu. Walaupun ya saya ngelihat tidak ada patokan secara khusus harus seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas secara substantif ya saya merasa udah mencoba menjalani terutama yang di PSE ini Pak. Jadi selama ini kan mengajar itu ya hanya berpikir terkait dengan tugas saja gitu. Tanpa berpikir tentang hati kita masuk ke dalamnya, apa yang kita lakukan itu menggunakan emosi yang baik atau seperti apa. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi terima kasih Pak Kiki. Jadi memang kalau di modul 22 ini kan yang penting pikiran kita ya, otak kita adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, bagaimana kita membangun rasa kompetensi sosial emosional kita bisa kita laksanakan di sana. Baik, terima kasih Pak. Nah baik Bapak Ibu, di antara modul 21, 223, materi mana yang paling membekas? Nah, silakan Bu Vivin, silakan Bu Vivin. Iya, baik. Mohon izin dan terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di antara 21, 22 sama 23 materi yang paling membekas bagi saya sendiri yaitu modul 2.3 ya Bapak ya, tentang coaching untuk supervisi akademik. Kenapa? Karena pendekatan ini memberikan wawasan yang sangat mendalam Bapak, khususnya bagi saya sendiri tentang bagaimana membimbing dan cara lebih reflektif ya Pak ya, melalui metode coaching ini terutama penggunaan dengan 4V yaitu fact, feeling, and finding, and future. Nah di sini saya lebih mampu mendampingi rekan-rekan sejawat untuk menemukan solusi atas tantangannya tuh mereka itu secara mandiri ya Bapak, bukan hanya memberikan instruksi saja, tapi how to finding tersebut bagaimana cara menemukan dan ke depannya itu akan seperti apa Bapak arahannya. Dan kenapa saya saking membekas di coaching ini, karena ada perasaan penerapan empati ya Bapak ya, saya mendorong saya itu berempati, mendengarkan aktif. Oh iya, itu regulasi breath-nya itu gimana ya? Kadang-kadang kita tuh greget tapi pengen menyampaikan, tapi itu regulasi untuk penyampaian apa ya namanya itu emosional, jiwa emosionalnya itu numbuh gitu Pak, memperkuat hubungan kepercayaan dirinya juga akan profesional gitu. Selanjutnya meningkatkan kualitas refleksi juga, begitu Pak, pertanyaan yang secara reflektif diberikan kepada rekan sejawat bermakna itu membantu rekan sejawat itu lebih mendalami secara berpikirnya mereka, kemudian memberikan solusinya terhadap apa yang mereka sampaikan. Itu mungkin Pak, itu yang saya
Oke, terima kasih Bapak. Ya, baik Bu Vivin. Terima kasih Bu Vivin. Bu Vivin kepala sekolah ya, bukan ya? Alhamdulillah doanya Pak. Hmm. Luar disangka. Amin, amin Pak. Oke, baik. Bu Sri Srianti. Terdengar Pak suaranya? Ya, terdengar Bu. Masih di pertanyaan yang sama Pak? Masih pertanyaan yang sama. Tapi setelah ini mungkin yang berbeda membekas. Kalau Bu Vivin kan modul yang paling membekas modul 23 ya. 23, ya. Bu Srianti modul berapa yang paling membekas? Modul yang paling membekas sama seperti Bu Vivin di modul 23. Karena di modul ini benar-benar kita bisa menjadi pembelajaran ya Pak ya pada saat teknik coaching ini dilaksanakan, karena terkadang kita kan suka kebalik-balik gitu antara coaching, mentoring gitu kan. Kemudian peran-peran itu yang akhirnya pada saat kita berlatih coaching kita jadi lebih mendalami gitu. Oh, ini yang memang harus dilakukan itu seperti apa, hadir sepenuhnya itu seperti apa, dan bagaimana kita mengambil kata-kata kunci yang pada saat kita mengaktifkan dengan mendengarkan aktif, kemudian kita mencoba untuk mengambil kata-kata kunci. Nah, ini butuh proses jam terbang gitu kan dalam kita meng-coaching seperti ini. Jadi coaching ini benar-benar luar biasa Pak pembelajarannya bagi saya sendiri. Saya jadi belajar bagaimana membuat pertanyaan yang efektif, kemudian menggali informasi, hal-hal ini yang akhirnya tidak hanya sebatas kita ingin mendengarkan saja ya Pak ya, tapi di sini kita belajar banyak gitu. Baik, terima kasih Ibu Sri Srianti. Ada Bapak Ibu yang membekas di luar modul 23? Modul 21 atau modul 22? Kalau sama semua yang lain modul 23, kita lanjut. Bu Eli silakan, modul berapa Bu Eli? Baik, terima kasih Pak. Kalau saya di modul 2.2 Pak, tentang pembelajarannya kemarin ya, sosial dan emosional. Kemarin itu sampai CGP itu juga kemudian sedikit curhat begitu ya tentang kondisi di sekolahnya masing-masing. Bagaimana mungkin siswa saat ini ya yang emosinya mungkin ada yang tidak stabil gitu ya, kemudian rekan-rekan sejawatnya juga yang tidak stabil gitu. Mereka itu meminta ketika diskusi itu saling memberi saran gitu, bagaimana menghadapi teman-teman rekan sejawat, bahkan ada CGP yang pernah juga ya melakukan hal-hal yang emosional begitu terhadap siswanya begitu. Jadi saya pikir buat saya ini modul yang kemarin 2.2 ini luar biasa gitu ya. Jadi merubah cara berpikir para CGP atau kami sebagai pendidik begitu ya, harus mengendalikan emosi begitu. Baik. Baik, Bu Eli di jenjang apa? SD, SMP? SMP Pak. Oh, SMP. Okay. Baik Bu Eli, terima kasih. Ada yang membekas di modul 21? Nggak ada ya. Modul 21 biasa saja mungkin ya. Pak Teddy. Silakan Pak Teddy Sukamto. Nah, Pak Teddy malah hilang nih. Masih di mute Pak Teddy ya? Masih di mute. Bukan di mute, malah terlempar. Ada sebetulnya Pak Teddy. Siapa ya yang terlempar? Ngelag, ya ngelag, suaranya ngelag Pak Teddy. Oh, Pak Teddy ngelag. Oke. Tapi gambarnya jalan Pak. Pak Teddy suaranya belum jalan. Kebalikan punya saya ya kameranya. Betul. Suara Bapak jelas, clear. Kameranya nggak jalan, nggak tahu ini kenapa. Pak Teddy itunya mungkin apa, dipakai headset nggak Pak Teddy? Ininya Pak Teddy nggak mute sih, cuman nggak jalan aja soundnya. Nah, ya. Ya mungkin Pak Teddy nantilah di kesempatan berikutnya. Iya. Yang lain ada Bapak Ibu yang membekas di modul 21?
Alah. Ya ini Pak tadi nyambung. Masih belum. Sudah Pak, masuk. Sudah Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Oh bisa Sudah belum? clear, Pak. Wah, Sudah Pak. Sudah Pak. Alah, laptop kenapa tuh lagi? Sudah Pak Teddy sudah jelas Pak Teddy. Pak Teddy tinggal bicara aja. Halo Pak Teddy, suara Pak Teddy sudah terdengar. Tinggal Pak Teddy bicara aja sekarang. Pak Selamat sakit ya. Oke. Mudah-mudahan agak sehat Pak Selamat. Pak Teddy ada kesulitan nampaknya. Pak Teddy di kesempatan Terima kasih Pak. Ya. Jadi di kesempatan berikutnya ya. Oke, ini biar dilihat dulu kenapa. Baik Bapak Ibu, mungkin di modul 21 sudah clear ya, biasa saja menurut Bapak Ibu karena memang pembelajaran diferensiasi ini pelaksanaannya sudah lama sebelum ada program guru penggerak ini sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu di diferensiasi ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke nomor 3. Nanti Bapak Ibu yang berpendapat itu kalau sudah sama modulnya, misalnya sama modul 21 ya udah, yang lain jangan. Tapi kalau berbeda, misalnya saya di modul 22 ada yang 23, ada yang 21, silakan. Baik. Siapa yang berkenan pertama? Nomor 3. Mana modul yang paling lama untuk bisa dipahami? Di antara yang cepat-cepat mungkin ada yang lama, ada sedikit lebih lama. Silakan Bu Sri. Saya Pak? Ya, Bu Sri Cerianti boleh. Terkait dari modul yang paling lama di sini saya pilih di 2.1 karena di 2.1 ini beragam konsep yang memang harus kita pahami betul ya, tidak salah dalam memahaminya terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Karena pada saat kita masuk dalam ranah pembelajaran diferensiasi di sini lebih kepada layanan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan asesmen awal, identifikasi siswa, kemudian bagaimana profil belajar murid, kemudian preferensi belajar murid. Jadi banyak yang memang harus kita pelajari dan baca lumayan banyak gitu bahan-bahan yang memang perlu dipelajari. Di samping itu pun kita harus juga bisa melihat materi yang akan dikembangkan sesuai dengan layanan pembelajaran seperti itu yang harus diberikan itu yang bagaimana. Nah, ini yang membutuhkan waktu lumayan cukup lama gitu pada saat kita ingin mempertimbangkan bagi siswa yang layanan diferensiasinya keterbacaannya di high levelnya tinggi, mungkin untuk yang level rendah ataupun di level sedang kita pun harus memperhatikan layanan pembelajaran seperti apa pada saat kita ingin mengembangkan diferensiasi konten atau proses ataupun produk seperti itu Pak. Baik ya, karena memang yang dipelajari bukan ini materinya cukup luas ya, modul 21 ya, bukan hanya satu subtema, tapi melihat bagaimana sih kita bisa mendiferensiasi ketika lingkungan belajar berbeda. Bagaimana kita bisa mendiferensiasi kalau mendiferensiasi konten saja. Bagaimana kita harus mendiferensiasi ketika mendiferensiasi proses saja. Bagaimana mendiferensiasi produk saja. Sehingga memang akan lama. Apalagi bagaimana kalau di kelas itu gaya belajarnya beragam. Itu juga butuh
kajian yang lebih mendalam di modul 21. Baik, terima kasih Bu Suryani. Yang lain? Udah bisa. Mungkin ada yang butuh waktu lama di modul yang lain? Udah itu kan lagi itu ngomong ya. Sip, no. Tapi coba lebih tacan. Lalu kumaha tuh? Bu Vivin, silakan. Tes bisa suara saya? Iya. Bisa Pak Teddy? Oh, alhamdulillah. Aman Pak Teddy. Cuma nunggu. Alhamdulillah. Atur nuhun. Punten, mohon maaf. Iya, baik Bapak, izin saya menyampaikan tadi hampir sama ya 2.1, cuman saya mengintegrasikan kepada modul 2.3 karena membahas tentang bagaimana cara coaching dalam konteks supervisi akademik dan bagaimana itu penerapannya dengan menggunakan model 4F, fact finding future itu, dan kemudian praktik dan implementasinya pun juga memerlukan banyak latihan praktik Pak untuk benar-benar memahami dan menerapkan bagaimana itu teknik coaching tersebut ya Pak ya, kemudian melibatkan interaksi langsung dengan rekan sejawatnya yang akan di-coach dan kemudian waktunya pun juga pengalaman yang harus benar-benar dikuasai seperti ada teknik-tekniknya ya takut salah langkah gitu Pak, ada ini fasilitasi atau mentoring atau training gitu ya Pak ya, dan diintegrasikan dengan prinsip dari modul 2.1 ya diferensiasi pembelajaran, menggabungkan semua itu memerlukan proses waktu yang benar-benar memahami, mengimplementasikan secara efektif. Itu saja Pak, mengintegrasikan dengan coaching. Terima kasih. Iya, betul Pak, Bu Vivin. Jadi di coaching ini memang kita harus berhati-hati. Jangan sampai terjebak, jangan-jangan ini saya melakukan counseling, jangan-jangan saya melakukan mentoring. Ini apa yang kita lakukan itu. Dan kita harus menguasai modul yang lain. Misalnya, untuk menjadi pendengar aktif, kita butuh juga KSE, butuh KSE. Ketika kita ingin membantu proses pembelajaran, kita harus paham juga ya. Ketika kita meng-coach teman, ketika dia mengeluh, ingin mendiskusi proses pembelajarannya, kita harus tak paham tentang diferensiasi. Sehingga paket modul 23 ini harus juga menguasai modul 21, 22 untuk KSE. Tapi memang butuh waktu. Di coaching itu kita tidak ada orang yang langsung mahir di coaching. Itu kita makanya Bapak Ibu pahami bahwa okelah CGP Bapak Ibu kalau memang ini kita nggak usah menuntut terlalu sempurna, kita proses, ini proses. Kita pahami, yang penting proses jalan. Baik, terima kasih Bu Vivin. Jadi yang butuhkan waktu lama 21, 23 tadi sudah Bu Sri Suryanti, 21 Bu Vivin, 23. Kalau 22 ada? Ada yang modul 22? Enggak ya? Sama semua. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Pertanyaan nomor 4. Pak Teddy ingin menyampaikan tadi, soalnya Pak Teddy sudah berusaha lama sekali. Sudah semangat ininya. Suaranya sudah keluar Pak Teddy, semangat. Pak Teddy, belum ada yang menyampaikan Pak. Ya baik. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin ketika kita mau berdiskusi hari ini berkaitan dengan modul 2, kita tetap ya berpegang teguh pada modul 1, bahwa modul 1 itu adalah bekal yang dibutuhkan untuk bisa mengerjakan modul 2 sebetulnya bagi guru itu. Maka ketika kita mengimplementasikan di modul 2 dari bekal-bekal di modul 1 dengan target utamanya itu menuntun murid, itu bisa dilakukan dengan optimal. Jadi bagi saya modul 2.1, 2.2 maupun 2.3 itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi satu itu harus memang itulah bentuk implementasi kalau ingin menuntun anak dengan sempurna, sebetulnya intinya seperti itu. Karena kita pahami menuntun itu kan tidak mudah gitu ya. Membawa ke arah sesuai dengan apa yang diharapkan dan tujuannya. Sementara karakter anak kan beragam begitu ya. Makanya pembelajaran pun kita harus bisa betul-betul melayani dari sisi perbedaan-perbedaan yang ada pada anak-anak itu sendiri. Makanya menggunakan pendekatannya berdiferensiasi itu. Nah, ketika kita melihat prakteknya gitu ya, sudah mengupayakan berdiferensiasi, berbasis data segala macam, tapi faktanya pada saat praktek kan perilaku anak bisa muncul kapan saja dan perilaku yang mungkin tanpa diduga gitu ya. Nah, disitulah peran modul 22
pembelajaran sosial emosional itu memang perlu dilatih, perlu ditumbuhkan pada guru sehingga nanti apapun perubahan peristiwa yang terjadi ketika berproses, anak-anak tetap dalam kondisi nyaman dan kelas juga aman, nyaman, sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan menyenangkan bagi semua pihak, kurang lebih seperti itu. Nah, kalaupun misalnya bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan, perkembangan zaman dan lain sebagainya itu kan harus kita ikuti gitu ya, karena kalau tidak demikian kita bisa ketinggalan. Maka kemampuan yang lainnya kita mengembangkan diri, dituntut gitu. Nah, pengembangan diri itu kan tidak mesti harus mengikuti pelatihan secara khusus gitu ya, dalam bidang apa segala macam. Tetapi sebetulnya kenapa guru penggerak itu didorong untuk membangun komunitas? Tujuannya biar semua bersama-sama saling berbagi pengalamannya masing-masing, mudah-mudahan bisa saling melengkapi tanpa harus meninggalkan tugas pokok sebagai guru pengajar gitu ya. Bisa di komunitas belajar itu berkomunikasi. Nah, teknik coaching ini pendekatannya yaitu tadi ngobrol yang sama-sama menyenangkan, yang sama-sama bisa membangkitkan semangat, bisa memotivasi. Ya memang disitulah relasi yang baik akan terbangun, kolaborasi terjadi, insya Allah sekolah akan maju. Jadi bagi saya memang semua modul ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, semuanya memang penting ternyata ya Pak. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua memang penting. Setuju Pak. Semua modul 1 sampai 3 penting Pak. Kalau kita akan koneksikan, karena filosofi pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional itu ada di modul 1 sampai modul 3. Baik Pak Teddy. Baik, yang nomor 4 Bapak Ibu, materi mana yang paling ingin Bapak Ibu bagikan ke rekan sejawat di sekolah? Mengapa demikian? Mengapa menurut Bapak Ibu paling ingin dibagikan? Ada Bapak Ibu yang? Bu Nengki, silakan Bu Nengki. Baik, mudah-mudahan suaranya terdengar. Apakah suara saya jelas? Jelas Bu Nengki. Ya, terima kasih Bapak Fasilitator. Bagi saya di pertanyaan yang keempat ini, materi yang paling ingin saya bagikan kepada rekan sejawat ini adalah materi modul 2.2. Ya, kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu tidak hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang pengembangan karakter peserta didik. Maka dari itu pembelajaran sosial emosional yang mungkin saya ingin bagikan kepada teman-teman rekan sejawat itu menjadi bekal buat teman-teman bagaimana menggali ataupun menuntun anak didik kita yang disesuaikan dengan implementasi KSE ya. Nah, di mana kan ada 5 tahapan KSE ini yang mungkin yang harus kita sharing kepada teman kita, dari mulai kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, keterampilan berelasi, kemudian kesadaran sosial dan keterampilan pengambilan keputusan. Nah, mungkin itu yang akan saya bagikan kepada rekan sejawat. Terima kasih Pak Fasil. Iya, betul Bu Nengki. Setuju Bu Nengki. Karena kalau guru-guru sudah menguasai KSE, teman-teman kepala sekolah menguasai KSE, maka akan tercipta kondisi yang nyaman di sekolah. Kalau sudah KSE semua, pembelajarannya sudah PSE, maka tidak akan ada kekerasan di sekolah. Tidak akan ada siswa bully yang di sekolah. Semua student well-being itu akan tercapai. Ya. Jadi kuncinya di KSE. Siswa memahami tentang KSE. Guru-guru menguasai KSE. Semua orang sekolah menguasai KSE, maka akan membekas di situ. Baik. Baik, Bapak Ibu. Ada yang ingin bagikan modul 21 atau 23? Tapi sebelumnya saya mengangkat telepon sebentar. Ini kayaknya dari telepon.
Pak Selamat, sehat Pak Selamat. Ini Pak Iki ini bisa nih, malah Baik, silakan Bapak Ibu. Kiki. Ditelepon Pak. Nana. Tunggu ini dari. Oke, baik silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin membagikan ke teman sejawat dalam waktu dekat. Ini enggak modul 21 atau 23 saja, silakan. Kalau enggak ada, oke, enggak apa-apa. Berarti semua memang ingin membagikan modul 22 ya. Modul 22. Baik. Baik Bapak Ibu, di modul 5. Nah, di nomor 5. Dalam modul 21, 22, dan 3 materi mana yang sudah atau akan Bapak Ibu terapkan dalam waktu dekat. Ceritakan rencana implementasinya atau ceritakan implementasi yang sudah Bapak Ibu laksanakan secara singkat saja. Nah, silakan siapa yang berkenan? Bu Nenki lagi, silakan Bu Nenki. Boleh Pak, saya lagi. Ya, baik. Pertanyaan di yang kelima, dalam modul 2.3, materi yang sudah dan akan saya terapkan Pak. Karena kebetulan minggu depan saya diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk supervisi pendidikan. Ya, di situ kan langkah-langkah coaching yang harus dilakukan oleh seorang supervisor pada rekan sejawat itu, di mana mungkin kalau tahapan coaching seperti yang kita ketahui itu kan ada 3 ya, di mana kemitraan. Ya. Bagaimana Pak? Ya, lanjut. Kemitraan, kemudian ada proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Itu yang akan saya lakukan di minggu depan mulai hari Senin barangkali Pak. Ya. Baik. Jadi Bu Nenki dalam waktu minggu depan sudah melaksanakan coaching, tapi dikuasai benar ya Bu. Bagaimana sih? Siap Pak, baik Pak. Ya. Makanya besok Bapak Ibu berlatih langsung ke teman-teman kan di ruang kolaborasi sesi 2. Oke. Baik. Iya Pak. Pak Teddy silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang jelas Bapak Ibu bahwa gitu ya, khususnya kami yang dari SMA itu memang sekarang sudah ada program di Provinsi Jawa Barat, yaitu PMM ya, untuk kinerja, itu penilaian kinerja pegawai. Salah satunya itu praktek asing nyata, persis seperti program guru penggerak sebetulnya. Maka justru di sini punya tanggung jawab itu para guru penggerak atau mungkin yang terlibat di program guru penggerak itu menjadi motornya gitu ya, kurang lebih, yang harus memfasilitasi teman-teman yang memang secara kebijakan sekolah sudah diatur sedemikian untuk membantu teman-teman belajar bagaimana itu mengimplementasikan persis seperti apa yang ada di modul-modul yang di guru penggerak. Nah, berkaitan dengan ini, maka mau tidak mau kita yang terlibat di program guru penggerak itu memang harus banyak berdiskusi dengan komunitas belajar. Di sekolah kan ada komunitas belajar yang memang aktivitasnya juga terjadwal. Jadi di situ kami berdiskusi, termasuk juga untuk pertama kali mungkin sekarang supervisi juga mau menggunakan pendekatan coaching gitu ya. Sekaligus juga mengakomodir apa yang diharapkan oleh provinsi, kurang lebih seperti itu, dan nanti di PMM juga harus diupload kurang lebih. Nah, maka di sini diskusi itu menjadi menarik ketika selama ini memang Bapak Ibu guru itu kan melihat program guru penggerak itu kelihatannya berat gitu ya. Karena memang belum tahu ternyata. Tapi setelah diperkenalkan, lambat laun juga berproses, intinya seperti itu. Dan ketika supervisi kita sodorkan dengan konsep yang sekarang, pendekatan coaching, mereka begitu antusias gitu ya. Karena sebelumnya kalau mau pengumuman supervisi, stres semua itu teh. Mikirnya teh pasti mau dinilai, mencari kesalahan, dan tidak ada tindak lanjut yang jelas selanjutnya mau ngapain. Nanti berproses setiap tahun begitu lagi begitu. Nah, mudah-mudahan dengan ini
peluang ini yang diberikan, mudah-mudahan semua bisa berproses dengan baik, meskipun mungkin tidak akan langsung sempurna ya, tetapi kalau tidak dimulai, mau sampai kapan kita begini terus kurang lebih. Itu saja, yang penting mah kita belajar dan terus belajar. Itu saja, terima kasih Pak. Ya, baik. Baik Pak Teddy, terima kasih. Pak Teddy masih di modul 23. Ada yang lain? Pak Ogan, silakan Pak Ogan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pasil telah memberikan waktunya. Izin saya coba untuk berbagi di praktik materi mana yang sudah saya coba implementasikan Pak, khususnya di sekolah. Sama halnya dengan tema teman-teman, kebetulan kami semua dalam, khususnya di PMM ya Pak ya, ada pengelolaan kinerja yang mana tadi yang saya sudah terapkan yaitu di PSE Pak. Karena pada riwayat di PMM yang pertama kami mengacu pada sebuah basis data dari raport mutu sekolah yang mana dalam substansi komponennya kami meningkatkan kompetensi melalui sebagai praktik baik di dalam pembelajaran Pak. Artinya di dalam pembelajaran kebetulan saya itu levelnya adalah jenjang SD Pak. Jadi kami lebih menerapkan yang namanya peningkatan daripada 5 KSE ini Pak. Yang nantinya berharap dan kemudian bisa meningkatkan sebuah kompetensi baik melalui peran praktik baik dari guru pada bidang baik kepemimpinan teknis ataupun pada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin itu Pak salah satu yang telah saya lakukan bersama teman-teman di dalam satuan pendidikan kami Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ogan. Baik Bapak Ibu. Jadi memang sekarang yang lagi ngetren ini lagi ngetren di BMM itu pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu. Banyak teman-teman yang ya harus segera menyelesaikan itu pengelolaan kinerja. Maka peran Bapak Ibu membantu teman-teman di pengelolaan kinerja itu penting ya di komunitas. Baik itu terutama ketika melengkapi dokumen, saat dokumen. Nah, itu. Kalau merencanakan gampang, cuman kadang-kadang mulai perencanaan itu pun harus pendampingan sebetulnya. Karena justru di perencanaan, kalau perencanaannya kadang-kadang berpikirnya, wah ini karena poinnya harus 32, ini saya pilih yang kegiatan terbesar saja, langsung 16, 2 kegiatan sudah cukup gitu. Padahal di situ butuh aksi nyata, butuh bukti yang tidak mudah untuk dikumpulkan, gitu kan? Itu kalau di BMM di pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan reflektif terkait dengan proses pembelajaran Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Baik Bapak Ibu. Ntar kok jalan ya. Ya, kita mencoba menarik kesimpulan dari materi paket modul 2. Paket modul 2. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu apa benang merah bisa berupa benang merah dari modul 21, 22 dan 23. Kemudian keterkaitan antara materi dalam satu modul dengan modul lainnya. Nah, bagaimana implementasinya dari materi tersebut dalam konteks sekolah ya. Nah, ini dalam hal ini masing-masing CGB, masing-masing Bapak Ibu bisa menyampaikan ya di sini. Tidak siapa yang berkenan, tapi semua diberi kesempatan, semua harus menyampaikan ya, menyampaikan benang merah atau kesimpulan dari paket modul 2. Paket modul 2. Paket modul 2 itu modul 21, 22 dan 23 jadi satu. Nah, bagaimana kesimpulannya, benang merahnya, boleh benang merah modul 21, 22, 23. Upayakan untuk tidak sama dengan yang disampaikan oleh yang lain. Nah, ini tapi waktunya singkat saja. Ini singkat karena masing-masing Bapak Ibu hanya diberi waktu 1 menit. 1 menit saja. Silakan, siapa yang ingin memulai? Pak Selamat, Pak. Siapa yang berkenan gitu aja ya. Siapa yang memulai?
Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Ya baik, terima kasih Pak. Mohon maaf ini waktunya lagi. Yang pertama, benang merah dari semua materi di modul 2, intinya bahwa modul 2 itu menggambarkan bagaimana cara memfasilitasi belajar murid ketika di kelas dalam proses belajarnya, kurang lebih. Mulai dari pembelajaran yang berbeda-beda itu ya, dengan diferensiasi, kemudian juga bagaimana membangun tadi kompetensi sosial emosional juga kepada anak-anak, bukan hanya sekedar pintar saja, tapi karakter juga harus dibangun di sana. Kemudian juga kalaupun ada kesulitan apapun, ya guru harus punya inisiatif untuk mengembangkan diri, gitu ya. Jadi keterkaitan 1, 2, 3 itu sangat tegas bahwa di situ bagaimana bekal kalau ingin mengimplementasikan pembelajaran pada murid. Dalam konteks sekolah, kalau ini bisa menunjukkan, saya jamin bahwa nanti di kelas itu akan terasa nyaman, anak mungkin betah juga belajar di kelas gitu ya. Karena semuanya terfasilitasi. Anak perilakunya beda itu karena mungkin ingin mencari perhatian mungkin ya. Tapi kalau nyaman satu sama lain kelihatannya akan saling menguatkan. Dan disitulah mungkin pentingnya kenapa program ini digulirkan, kurang lebih dalam rangka itu. Itu mungkin Pak benang merah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy. Baik, Pak Teddy sudah. Oke. Bu Vivin, silakan Bu Vivin. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kesimpulan yang saya pelajari di modul 2, pada modul-modul ini memang saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain dalam konteks semua overall pendidikan ya Bapak. Dan dengan mengintegrasikan prinsip diferensiasi ini, di mana diintegrasikan pada coaching, bahwasanya guru dapat lebih efektif, dapat memenuhi kebutuhan siswa, serta mendekatkan kualitas bagaimana cara pengajarannya dan bagaimana cara mendukung pengembangan secara profesional dengan penerapan prinsip-prinsip yang memang secara kebersamaan menciptakan lingkungan belajar yang tadi lebih nyaman ya, well-being dan lebih adaptif, reflektif serta berfokus pada peningkatan bagaimana berkelanjutan lebih baik itu siswa dan teacher atau guru. Itu aja. Terima kasih Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Vivin. Oke. Bu Nengki? Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya tidak akan panjang-panjang. Yang ingin saya sampaikan, benang merah dari modul 2 ini hanya 2 pilar utama, di mana yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua itu adalah coaching, di mana keduanya antara pembelajaran berdiferensiasi dengan coaching itu akan bermuara pada pertumbuhan murid secara holistik. Mungkin itu saja Pak benang merahnya. Terima kasih. Baik Bu Nengki. Oke, terima kasih. Pak Slamet Riyadi. Ya, terima kasih Pak. Perihal benang merah dari modul 2 ini Pak, semua ketiga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan murid, di mana di modul 2.1 itu bagaimana guru itu bisa memenuhi kebutuhan murid yang sangat beragam gitu. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan yang beragam itu tentunya karena mungkin saja banyak hal yang perlu kesabaran, sehingga perlulah guru-guru itu dibekali bagaimana sih pembelajaran sosial emosional itu, KSE, dan bukan hanya guru aja sih sebenarnya, dengan tenaga pendidikan juga harus dilibatkan bagaimana menciptakan PSE ini sehingga bisa menciptakan lingkungan yang aman di sekolah tersebut. Nah, kemudian di modul 2.3 kita bisa mengukur proses di modul 2.1 ataupun 2.2 itu bisa berhasil atau tidak, sehingga kita perlu mengadakan supervisi ini gitu, menggunakan pendekatan ini yang tentunya pendekatan ini sangat ramah karena tidak, jadi anggapan guru-guru sekarang itu tidak seperti sebelumnya, karena dengan pendekatan coaching ini guru itu merasa nyaman karena merasa tidak didikte oleh kepala sekolah ataupun oleh siapapun yang diberi kewenangan untuk melakukan supervisi itu. Jadi di situ ada kesinambungan, ada keterkaitan bahwa semua yang kita lakukan di modul 2.1, 2.2 ataupun 2.3 semua adalah untuk kebutuhan murid itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet. Oke, Bu Eli.
Baik, Pak. Menurut saya benang merah dari modul 2 ini betul tadi ya, pembelajaran itu harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Mulai dari guru bagaimana cara melihat siswa itu dengan metode berdiferensiasi begitu ya, sehingga guru itu bisa paham bahwa setiap anak itu berbeda sifat, bakat, minat dan sebagainya begitu. Kemudian guru juga ketika menyampaikan materi atau ketika pendekatan kepada murid harus menggunakan emosi yang stabil gitu ya, dan makanya kita memang harus mempelajari PSE KSE ini. Dan kemudian ketika di modul 2.3 tentang coaching, kita juga sebagai nanti menjadi pemimpin pembelajaran, kita juga bisa menuntun atau kita sebagai among begitu ya kepada guru-guru menggunakan praktek tirta begitu ya, pendekatan tirta itu sehingga guru bisa lebih kreatif, sehingga ketika semua ini kemudian menjadi utuh gitu di salah seorang di setiap guru, maka siswa bahagia, guru juga bahagia. Itu mungkin, Pak. Baik Bu Meli. Berikutnya Pak Kiki ya. Silakan Pak. Iya Pak. Ya, benang yang agak sedikit merah dari saya Pak. Ya, saya merasa bahwasanya Pak Slamet ya. Jadi maksudnya gini Pak, jadi di modul 1 saya merasa itu bahwasanya sama seperti Pak Teddy ya, bahwasanya ini merupakan nilai dan tujuan yang harus kita kuatkan sebelum kita melakukan tindakan, melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Sehingga pada modul 2 ini merupakan sebuah praktik daripada nilai dan peran guru penggerak Pak. Yang salah satunya kita mungkin bisa melakukan inovasi dalam pembelajaran gitu ya, dengan diferensiasi segala macam. Terus yang kedua tentang KSE, dan yang ketiga mungkin ketika kita mendapatkan peran yang lain sebagai pemimpin lembaga misalnya kepala sekolah, kita pun harus bisa memiliki kemampuan coaching gitu. Jadi saya merasa bahwasannya di modul 2 ini adalah merupakan sebuah teknis ya, hal teknis yang bisa dilakukan dalam melaksanakan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak dalam mencapai tujuan di modul 1. Itu Pak. Terima kasih. Baik Pak Kiki. Bu Sri. Silakan Bu Sri Suryanti. Terima kasih. Kalau menurut saya terkait benang merah dari semua materi di paket modul 2 ini tentunya saling berkaitan di antara ketiganya. Namun saya memberi namanya dengan etapa sirkuit ya Pak ya. Etapa sirkuit di sini yaitu pada saat kita mau memberikan layanan diferensiasi, tentunya kita harus ada semacam dikuatkan gitu ya guru dengan melalui PSE tadi, kemudian coaching itu bagian dari stop di mana guru menjadikan itu sebagai amunisi bagi dia untuk memberikan layanan diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saja Pak. Terima kasih. Baik Bu Sri, terima kasih. Berikutnya Bu Farida. Ya, terima kasih Pak. Untuk benang merah di paket modul 2 ini mungkin hampir sama dengan rekan-rekan lainnya. Semua saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana kan ketika modul 2.1 ini kita dibawa untuk selalu kita selaku guru dapat memenuhi kebutuhan murid, belajar siswa gitu, sehingga mampu untuk memvariasi ketika pembelajaran kita mampu memberikan variasi dalam berbagai materi berdasarkan dilihat dari kebutuhan murid tersebut, misalkan dilihat juga dari misalkan minatnya, kemudian gaya belajarnya, kemudian kita pun dicoba untuk bisa menumbuhkan penerapan dari pembelajaran KSE ini. Selain dari penerapan modul yang satu itu lebih kepada diri kita gitu, memperbaiki nilai guru penggerak kita di situ, gimana pembelajaran kita tuh lebih memberikan kenyamanan gitu. Terkadang kan memang di dunia saya di lingkungan yang SMK tuh apalagi untuk jurusan mesin gitu, kita harus saling kolaborasi mengingatkan pemberian materi untuk modul 2.2 ini harus terus bisa digalakan, karena sosial emosional ini terkadang untuk kejuruan ini lebih mengarah pada
jangan sampai ada kasus bully-bully yang kepada siswa itu sendiri gitu. Jadi lebih keberpihakan pada murid. Jadi filosofi KHD-nya harus terus digemakkan gitu untuk guru-guru yang memang kita harus memberikan kenyamanan di lingkungan sekolah untuk siswa-siswa minimal nyaman, dapat mengembangkan potensi yang ada. Kita kolaborasi dengan cara coaching, kita terus saling bahu membahu lah, intinya ketika kita kurang di sana satu sisi dan satu sisi lainnya kita kolaborasi untuk kepentingan siswa gitu ke depannya. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Bu Farida. Baik, 8 orang sudah, tinggal 2 orang. Ini kemana Bu Risa sama Bu Pak? Oh, Pak Dan ya? Ya Pak. Pak Ogan, silakan Pak Ogan. Ya, baik Pak. Di sini menekankan dari tadi konsep pada modul 2.2 ya Pak ya, yang mana ini peran penting ya Pak ya bagi saya pribadi melihat daripada konteks yang mana di sini keberpihakan atau pembelajaran yang berdiferensiasi kemudian membangun ekosistem pembelajaran Pak. Kemudian daripada hal tersebut juga kita melakukan kolaborasi pada substansi di lingkungan sekolah, bukan saja dengan guru ya Pak ya, yang selanjutnya ada PTK, kemudian kepala sekolah, termasuk di komite ataupun komunitas-komunitas praktisi yang di lingkungan sekolah, yang nanti kita bisa menyelami bagaimana kita itu bisa menebar benih-benih pembelajaran baik secara permanen untuk menumbuh kembangkan pada tujuan pembelajaran, yaitu untuk student well-being-nya, begitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ogan. Tinggal Bu Risa saja ya, Bu Risa. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, Bu Risa juga terpental Pak. Terpental, iya. Baik. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu benang merahnya memang ini materi yang semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ketika kita ingin melaksanakan diferensiasi dengan dasar pembelajaran yang berpihak pada murid, maka agar kita bisa memenuhi kebutuhannya itu, memenuhi sesuai gaya belajarnya, maka kita perlu menerapkan PSE-nya, pembelajaran sosial emosional. Keterampilan yang perlu dikuasai adalah KSE. Nah, KSE. Nah, dengan KSE inilah maka ketika kita bisa melaksanakan praktek coaching. Nah, itu. Jadi satu paket ini adalah paket yang berkait untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Baik Bapak Ibu, kita sekarang kita review penugasan. Ada suaranya, Bang. Oh iya. Sama ya, Jackson. Suaranya menghilang. Bu. Tidak ada suaranya, Pak. Suara saya tidak ada? Nah, sekarang ada, Pak. Ya, Pak. Ada. Ya, baik. Jadi ini tempat saya ada di lembah, di antara bukit sama bukit. Di Jawa Timur itu kota yang paling dingin. Kota ya, kota bukan puncak gunung, tapi ini di kota yang paling dingin adalah Kota Batu. Ada di Batu sekarang, sehingga memang dingin ya. Kalau di Bogor itu kan di puncak Bogor. Bapak Ibu, besok di hari kedua Bapak Ibu, ini Bapak Ibu akan melaksanakan tugas secara mandiri ya, biasa ya, seperti modul 1.4 kemarin. Tujuannya adalah fasilitator rekognisi atau CGP rekognisi ini lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugasnya dan mendapat pengalaman yang semakin utuh. Nah, Bapak Ibu pengerjaan minimal 2 jam besok. Nah, nanti Bapak Ibu akan berkelompok ya. Ini kita kelompokkan kemarin 3 ya. 3 jadi 3 kelompok ya di kelas ini ya. Yang modul 1 iya, jadi Pak, 3 kelompok. Oke. Jadi 3 kelompok. Jadi ada yang satu kelompok yang isinya 4 orang.
yang lain 3 orang, yang satu 4 orang. Jadi ya nanti akan ada yang bertindak sebagai satu coach, ada satu coach dan satu coach ada satu pengamat. Nah ini Bapak Ibu bergantian, semua harus melaksanakan praktek, harus merasakan sebagai coach, harus merasakan sebagai coach ini. Tapi nanti yang diunggah satu rekaman tidak apa-apa, satu rekaman saja. Nah, jadi Bapak Ibu harus merekam, di satu rekaman itu diupload oleh masing-masing orang, tapi ya tidak diupload oleh satu orang, masing-masing harus upload. Tapi di situ ada peran 3 orang itu ya. Tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu berlatih praktek coachingnya berdasarkan 3 kasus yang sudah ditentukan menggunakan model coaching Tirta. Nah, jadi kasusnya Bapak Ibu bisa lihat di LMS ya. Di LMS itu ada kasusnya yang bisa dilihat. Nah, jadi nanti silakan salah satu misalnya kasusnya ini. Cek. Suaranya Cek menghilang, sound. Pak Oh iya, Fasil. betul. Sama ya? Iya, Ini sama Bu misalnya, ini Frida. sebentar. Hilang Bapak di suaranya. Ya, 3 kasus yang pertama, ini Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya, atau alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil dikumpulkan secara mandiri selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal itu? Nah, ini silakan Bapak Ibu ada yang bertindak sebagai coach, ada yang bertindak sebagai coach, dan satu pengamat. Ini berarti ada guru murid atau pengamat. Demikian juga ini. Tapi di sini kasus 1 ini supervisi di kelas ya, berarti Bapak Ibu. Nah, ini juga kasus 2 masih supervisi di kelas, bukan supervisi akademik ya, coach praktek supervisi akademik tidak. Tapi ini satu bertindak. Ini yang kasus 3 ini ada yang dengan rekan sejawat ya. Kasus 3 ini dengan rekan sejawat. Nah, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan manfaat sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, ini silakan nanti siapa yang mempraktekkan ini ya. Itu simulasi besok. Jelas ya Bapak Ibu, simulasi yang untuk besok? Yang untuk besok jelas ya Bapak Ibu? Nah. Bapak Ibu? Tugas untuk besok jelas ya Bapak Ibu? Jelas Pak. Pak mau tanya, untuk 3 kasus itu harus dicoba Pak atau? Jelas Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu due date-nya Bapak Ibu perhatikan di LMS ya. Due date-nya ngikuti LMS. Nah, kemudian di aksi nyatanya Bapak Ibu nanti akan praktek aksi nyata. Aksi nyatanya nanti Bapak Ibu pelajari dulu instrumen-instrumen melakukan praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah, jadi di aksi nyata ini Bapak Ibu sudah supervisi akademik. Kalau di besok di ruang kolaborasi 2 Bapak Ibu prakteknya yang satu ada 2 kasus yang berkait dengan pembelajaran di kelas dengan murid, yang satu baru dengan praktek yang dengan rekan sejawat. Tapi untuk besok
di aksi nyata Bapak Ibu prakteknya adalah praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Jangan lupa dengan tirtanya ya Bapak Ibu. Jangan lupa dengan tirtanya. Nah Bapak Ibu di aksi ini Bapak Ibu melarang praktek supervisi klinik dengan percakapan coaching kepada rekan sejawat. Jadi sasarannya Bapak Ibu di aksi nyata ini adalah teman. Bukan lagi sesama CGP rekognisi, tapi teman Bapak Ibu di sekolah ya. Bapak Ibu ikuti langkah-langkah pra observasi dan pasca observasi harus jelas. Nah, ketika praktek coachingnya Bapak Ibu, nah ini di pra supervisi Bapak Ibu rekam nih, rekam. Nah, kemudian putus, nggak apa-apa. Kemudian nanti melaksanakan observasi di kelas, Bapak Ibu laksanakan direkam. Nah, rekam observasi, kemudian putus, nanti setelah observasi Bapak Ibu pasca observasi diskusi lagi dengan coaching. Nah itu Bapak Ibu laksanakan di aksi nyata itu. Saya kira aksi nyatanya sama dengan CGP-nya Bapak Ibu. CGP reguler sama kalau aksi nyatanya. Nah ini Bapak Ibu tugas-tugas yang Bapak Ibu harus laksanakan. Sebenarnya sama dengan yang lalu, formatnya itu sama ya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau lini masa yang di sini mudah-mudahan sama dengan LMS Bapak Ibu. Ruang kolaborasi pertama kan ada di hari ini ya. Besok Bapak Ibu melaksanakan proses ruang kolaborasi bersama CGP rekognisi. Yang kedua itu tanggal 19, kemudian Bapak Ibu langsung unggah tugas ya. Unggah tugas rukol. Unggah tugas rukol, kemudian kalau elaborasi pemahaman kan tanggal 1 atau 2 Oktober. Kemudian Bapak Ibu laksanakan aksi nyata, waktunya ini waktunya 10 September ya. Ini sekarang aja sudah tanggal 17. Due date-nya tanggal 3 Oktober. Nanti tapi Bapak Ibu cek di LMS. Ngikuti aja yang di LMS. Di LMS due date-nya kapan. Nah, di sini tanggal 3 Oktober. Izin, kalau di LMS justru tidak ada tanggalnya, no due date. Oh, enggak ada due date. Ya udah berarti Jadi mengacunya kemana Pak? Ke yang jadwal atau gimana? tanggal 3 Oktober. Oh, ke tanggal 3. Tanggal 3 Oktober. Ya, makasih. Bapak Ibu. Kalau pengelompokannya gimana Pak? Bebas atau? Suaranya hilang ya? Nggak ada suaranya ya? Iya, betul Ibu, nggak ada suaranya. Tapi on, Bu. Jaringan kayaknya. Izin konfirmasi, Bu. Jadi besok satu kelompok 2, ada yang 3 ya? Nah, baru masuk Bapaknya. Baru join lagi. Baik. Ada 3, ada 4. 3, 4 kan harus ada pengawas. Bapak Ibu. Siap, Jadi, Bapak. Ini saya menggunakan Chrome yang berbeda, tapi perangkatnya masih sama. Semangat, Bapak. Ya, siap. Perangkatnya sama. Bentar. Baik. Gak apa-apa, background saya kamar hotel. Oke, saya lanjut. Jadi ini formatnya Bapak Ibu,
Ini laporan praktik coaching. Mulai dari pra-observasi. Oh, kenapa ya? Ini ada observasinya, apa yang harus dilakukan. Demikian juga pasca observasi. Bapak Ibu, semua ada lampiran-lampiran format-formatnya itu jadi Pak Kiki bocor. ya yang bocor Bapak Ibu. Nah, ini ada rubrik penilaian kompetensi coaching Bapak Ibu. Nanti prinsipnya akan dilihat dari misalnya kemitraan, tujuan diterapkan oleh rekan sejawat, tidak menggurui dan sebagainya. Bapak Ibu, rubrik penilaiannya sama dengan Bapak Ibu yang di memfasilitasi CGP reguler. Nah, saya kira itu. Kemudian pengelompokannya itu Bapak Ibu mau seperti yang modul 14 atau diubah lagi? Sama aja juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Iya, iya setuju. Berarti kalau sama saja ya sudah. Berarti Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan untuk ukolnya. Tapi untuk aksi nyata kan Bapak itu individu ya, individu, tidak berkelompok dengan yang hanya rukolnya besok yang Bapak Ibu berkelompok. Baik, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kelompoknya di kelompok yang kemarin, Pak. Kelompok yang modul 14 itu. Ya, kelompok yang kemarin Bu Neci, Bu Sri. Oh, ya. Izin Pak menguatkan, berarti bisa satu recorder seperti tugas yang kemarin ya Pak ya, dipakai ya, untuk semua anggota. Siap, terima kasih Pak. Satu recorder, sehingga satu rekaman digunakan untuk ini. Boleh satu akun saja biar ganti-ganti. Iya. Baik Pak, makasih Pak. Satu buka sudah langsung 3 orang, 4 orang gitu kan. Izin konfirmasi Pak, terkait tabel, maaf tadi tugasnya tabel keempat atau yang refleksi diri latihan coaching, Pak? Tugas tadi ada tabel. Di sini saya ngedownload ada munculnya tabel keempat. Apa saya di mana penempatannya, Pak? Tadi agak berbeda yang Bapak, ya. Yang Bapak tadi sematkan ada tabel yang di-download, Pak, sebelumnya Bapak. Apa rekan-rekan sudah mendapatkan tabelnya, refleksi coachingnya? Tabel. Bentar. Sudah, Miss. Refleksi tabel 4, Pak. Iya. Kalau di LMS, iya betul, Pak. Di LMS tabel 4 yang tapi Bapak yang tadi cuma satu ya, Miss ya? Iya, betul di layar share screen tadi agak banyak tabel-tabel. Banyak itu. Jadi takut agak berbeda. Iya. Iya, takut agak berbeda. Kalau begitu nanti gini aja. PPT-nya saya bagikan ke Bapak Ibu. Oke, ya siap Pak. Nah, terima kasih. Grup, ya. Iya Pak. Baik Pak. Nanti Bapak Ibu perhatikan di sana. Itu ya, Bu Vivin. Siap Pak, terima kasih. Karena tadi kita kan saya ada gangguan sinyal kurang baik. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup jelas ya? Insya Allah Pak. Kan ada di siap. Grup. Bisa di grup Pak. Terima kasih. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri mungkin ada yang berkenan untuk merefleksikan apa yang bisa kita peroleh hari ini.
Siapa yang mewakili teman-teman? Dengan teknik apapun boleh, Bapak. Boleh mulai dari 4P, boleh. Bu Vivin, Baik Bapak, izin saya menyampaikan refleksi terkait modul 2 menggunakan 4V, yaitu V-nya pada modul pembahasan teknik khususnya di 21, yaitu diferensiasi untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar siswa dengan cara-cara materinya, kemudian metode pengajarannya, serta asesmen untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Perasaan saya, feeling-nya mempelajari modul ini, saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk mengadaptasi pengajaran yang akan lebih inklusif gitu ya Bapak. Oke, kemudian refleksi finding-nya, temuannya pembelajaran diferensiasi ini memungkinkan bahwa guru ini memberikan dukungan yang memang lebih tepat kepada sasaran secara personal gitu Bapak. Kemudian future-nya, ke depannya saya insya Allah akan berencana untuk menerapkan diferensiasi dalam rencana pembelajaran yang saya gunakan berbagai alat asesmen, kemudian memetakan kebutuhan siswa dan terintegrasikan kepada modul yang lain seperti coaching dan KSE dan PSE ini. Terima kasih, mungkin Pak itu saja. Baik Bu Vivin, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi namun Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu peroleh refleksi dari Bu Vivin bahwa lebih siap lagi. Nah, tapi tanggung jawab dan tugas Bapak Ibu adalah selanjutnya bagaimana CGP-nya Bapak Ibu. Ini yang terpenting kan, karena Bapak Ibu akan mendampingi CGP-nya. Nah, berhati-hati sekali bahwa CGP Bapak Ibu harus benar-benar mahir di coaching. Ya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan coaching. Sehingga rukol 1, rukol 2, Bapak Ibu benar-benar amati, jangan segan untuk mengevaluasi. Apa kurangnya tunjukkan, apa punya tunjukkan. Itu karena ini keterampilan yang coaching ini keterampilan yang tidak mudah sebetulnya, tidak mudah untuk berkali-kali berlatih. Sarankan untuk CGP-nya itu selalu berlatih dan berlatih terus. Baik Bapak Ibu, sampai di sini saya kira pertemuan kita sudah cukup sampai kita mungkin mohon 15 menit ya. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu tetap semangat. Karena semangat para CGP rekomendasi ini akan membawa semangatnya para CGP yang lain, para CGP reguler. Sampai di sini, semoga tetap sehat. Jangan lupa apa yang menjadi tugas Bapak Ibu itu diselesaikan. Ya. Di tugas elaborasi, screenshot elaborasi misalnya, Bapak Ibu wajib 100% tidak boleh bolong. Nah itu maka di situ harus lengkap 100% diisi. Ya. Karena Bapak Ibu kalau sudah tidak satu kali saja itu nanti akan dibawa ke sidang ketika kelulusan. Nah, baik sampai di sini Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu akan mohon izin kami. Mau foto dulu nggak Bapak? Foto dulu. Iya, mau foto dulu silakan. Salam Pak, ketemu di elaborasi Pak di modul 2.3 Pak coaching tanggal 2 Oktober sama Bapak. Mudah-mudahan ya.
Iya, Pak. Di LMS sudah muncul jadwalnya, Pak. Oh, Iya, di LMS sudah muncul. Di kelasnya Propenda ya? Iya. Iya. Di Bandung, Pak. Insya Allah ada. Bandung. Hasil Bandung. Baik, sudah Bapak Ibu sudah direkam? Sudah di